Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, menyatakan kendala dalam acara soft launching buku Jokowi's White Paper merupakan bentuk pembungkaman. Ia bahkan menduga adanya keterlibatan aparat yang menyebabkan peluncuran buku karya Roy Suryo CS tidak berjalan lancar. Acara di Yogyakarta ini, di lingkungan UGM, di UC UGM ini yang kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan akhirnya terjadi di sebuah kafe ini adalah konfirmasi adanya pembungkaman kemerdekaan berpendapat, khususnya berpendapat secara ilmiah dengan menerbitkan buku yang tebalnya lebih dari 500 halaman yang disusun oleh trio RRT. Siapa dia? Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia Tiasuma. Ini sekaligus konfirmasi pembungkaman yang kedua setelah dulu buku Jokowi Undercover juga dibungkam. Jadi kita seluruh rakyat harus bersama-sama melindungi RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia Tiasuma agar tidak lagi menjadi korban kezaliman akibat pembungkaman kemerdekaan konstitusi, yakni berpendapat melalui tulisan dengan kajian-kajian yang ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau ada orang yang keberatan bisa dibantah. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun bantahan, jangankan buku Jokowi White Paper yang tebalnya lebih dari 500 halaman, buku Jokowi Undercover karya Bambang Trimulyono yang hanya 240 halaman pun sampai hari ini tidak pernah dibantah. Artinya kalau tidak dibantah berarti data-data itu dibenarkan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa Bambang Trimulyono dan Gus Dur akhirnya dipenjara dengan dalih mengedarkan kabar bohong. Dituntut 10 tahun maksimum, divonis 6 tahun. Lalu kami mengadakan banding, turun menjadi 4 tahun, pasalnya berubah menjadi delik kebencian berdasarkan SARA. Ini adalah konfirmasi adanya pembungkaman, dan kami sekali lagi dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mengecam keras tindakan pembungkaman dan menghimbau agar aparat penegak hukum bekerja. Tetapi kita tahu bahwa hari ini justru persoalan itu tidak hanya ada pada masyarakat, justru kita duga kuat ada keterlibatan aparat yang justru membackingi tindakan-tindakan yang membungkam ini. Karena Pamdalnya lah, pengaman dalam di UGM tadi, informasinya diinterogasi dan ada keterlibatan di Polsek setempat. Nah, ini Kapolri harus segera mengklarifikasi. Pak Listio Sigit Prabowo, Anda harus klarifikasi karena ada keterlibatan anggota Anda di tingkat Polsek terhadap ya tidak terselenggaranya dengan lancar. Meskipun terselenggara tapi tidak lancar karena harus berpindah-pindah. Sementara itu pihak UGM mengakui tidak pernah memfasilitasi acara tersebut karena beberapa alasan termasuk alasan politis. Tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki 2 alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung. Ya, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. 3 saksi yang diperiksa hari ini adalah Meriati yang merupakan aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, Arif Nugroho, jurnalis 1 Indonesia, serta YouTuber dari kanal Ato Sastro bernama Sunarto. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan pihak Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Mendampingi ketiga saksi, Ahmad Kozinudin selaku kuasa hukum mengkritik langkah pemanggilan wartawan sebagai saksi dalam kasus ini. Saksi ini latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Kami hari ini masih bertanya-tanya begitu ya, apa relevansi perkara peristiwa yang diduga pidana dengan peran seorang wartawan? Karena berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1999, tugas seorang jurnalis itu kan hanya mengumpulkan, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi itu kepada publik gitu ya. Tidak punya peran
dalam konteks dugaan terjadinya tindak pidana. Itu satu hal. Para penulis buku Jokowi's White Paper merasa ada upaya pembungkaman saat mereka meluncurkan buku tersebut di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada. Apa memang benar demikian? Sudah bergabung bersama kami salah seorang penulis buku Jokowi's White Paper, Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy. Iya, selamat sore Mas David. Mohon maaf, ini komunikasinya berlangsung setelah audio karena ada kesalahan teknis. Baik, tapi masih cukup terdengar saat ini. Dan sudah bergabung juga bersama kami Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, San Salvator. Selamat sore, Pak Salvator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang David. Ya, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Saya ke Mas Roy dulu. Mas Roy, Anda dan timnya menyebut ada pembungkaman. Bisa kasih bukti nyata yang dapat diverifikasi publik, Mas? Oh iya, jadi artinya begini, jelas betul pembungkaman ya, karena dari tempat UC atau tempat umum yang diselenggarakan ya milik UGM dan beritahu, dan kami sudah memberitahukan ke bukan izin ya, ke kepolisian kalau ada acara nanti pada hari Senin, dan kami sudah mendapatkan konfirmasinya, bahkan sudah boleh kemudian memberikan ketika down payment itu sudah diterima semuanya, tiba-tiba pada malam hari itu kami benar bahwa tempat tersebut katanya disatroni ya, ini atau diinterogasi oleh pihak ya kepolisian setempat dan katanya dan lain sebagainya, dan mendadak pada hari Senin pagi itu kami mendapatkan panitia mendapatkan dapat WA, hanya dapat WA saja, tempat itu menolak ya, atau kami membatalkan, bukan dan mengatakan kalau di negarakan tempat. Ini kan aneh banget ya. Iya, tapi mengapa Anda langsung menafsirkan insiden teknis atau penolakan izin tempat ini sebagai pembungkaman gitu? Iya, karena memang itu tadinya sudah bisa, kalau tiba-tiba dibatal yang tidak benar. Maksudnya alasannya sangat yang dibatalkan dengan hanya batal tanpa ada alasan. Dan kalau tadi mengatakan UGM tidak berpolitik sama ini tahu UGM berpolitik gitu loh. Jadi sudah banyak banget kejadian-kejadian itu bisa kita katakan mereka melakukan. Jadi ini sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa lebih Tersaji lugas Tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini.